Ini Lofi dan juga pemirsa, ada seorang pesepeda yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu pagi. Diduga korban yang berusia sekitar 50 tahun itu tewas karena serangan jantung. Kematian memang sampai saat ini masih merupakan hal yang misteri dalam kehidupan kita manusia. Karena saya yakin tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan mati. Tetapi yang pasti semua manusia, semua kita akan menuju pada yang namanya kematian. Mungkin belakangan ini kita sering mendengarkan kasus-kasus kematian mendadak yang menimpa beberapa saudara-saudara kita ketika mereka sedang berolahraga. Kasus terakhir yang terjadi tanggal 23 Mei kemarin 2021, itu yang tadi videonya saya tayangkan di awal, yang juga ditayangkan di salah satu stasiun televisi, di mana ada seorang pesepeda yang ditemukan tewas di tepi jalan, yaitu di Tanah Abang, di Jalan Layang ya, Jalan Layang Nontol Kasablanka, Tanah Abang. Nah, oleh karena itu, saya pikir penting bagi saya untuk membagi sedikit atau share sedikit pengetahuan tentang tips aman berolahraga agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat kita sedang berolahraga. Silakan disimak video penjelasan berikut. Semoga video ini, informasi ini akan bermanfaat bagi kita semua karena kita saat ini ada di sesi. Halo teman-temanku semua, salam sehat buat kita semua. Bertemu lagi bersama dengan saya, Dr. Fritz Leksi Menkermuncai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang masih tetap setia hadir di channel ini. Terutama teman-teman semua yang selalu mensupport channel ini dengan mensubscribe channel ini. Saya percaya semua informasi yang ada di channel ini akan memberkati dan akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman semua yang baru saja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan saya juga tetap memohon dukungannya untuk pengembangan channel ini ke depan dengan support channel ini, menekan tombol subscribe, menyalakan lonceng notifikasi biar nanti teman-teman semua tidak ketinggalan info dari video-video menarik yang ada di channel ini. Dan teman-teman bisa memberikan apresiasi like jika teman-teman suka atau dislike jika teman-teman tidak suka. Dan jika video ini dianggap bermanfaat, teman-teman bisa men-share video ini di media-media sosial teman-teman atau kepada teman-teman atau kerabat kita biar mereka juga mendapatkan informasi ini dengan baik dan bisa bermanfaat juga bagi mereka. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang ingin dikomentari, ada hal-hal yang mungkin ingin diberikan masukan, teman-teman bisa menulis semuanya itu di kolom deskripsi yang tersedia. Biar ke depan melalui hal itu, channel ini akan semakin berkembang ke depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan kita akan langsung masuk pada pembahasan tentang tips aman berolahraga. Baik teman-temanku semua, hal pertama yang akan saya bagikan kepada kita sekalian bahwa ternyata ada dua kategori orang yang melakukan olahraga. Nah, ini merupakan tips pertama dari saya. Kategori pertama adalah orang yang tidak memiliki masalah kesehatan. Yang kedua adalah orang yang memiliki masalah kesehatan. Jadi kita harus bisa, yang pertama ya, menempatkan diri kita ini ada di kategori yang pertama tanpa masalah kesehatan atau kategori kedua dengan masalah kesehatan. Pertanyaannya mungkin bagaimana cara kita untuk mengetahui kita ini ada di kategori yang mana? Nah, tentu hal yang penting yang perlu kita lakukan adalah melakukan check up rutin atau pemeriksaan rutin tentang kondisi kesehatan kita. Walaupun memang saya sadari kita di Indonesia atau bahkan di daerah saya sini, hal itu merupakan hal yang jarang dilakukan. Ya, jadi orang mengunjungi suatu klinik atau tempat praktek dokter atau bahkan laboratorium hanya ketika dia mengalami masalah kesehatan. Tetapi jika dia merasa diri sehat, dia jarang sekali untuk melakukan pemeriksaan rutin kesehatannya. Dan ini sebenarnya hal yang salah. Jadi saya menyarankan semua kita, apalagi kita yang punya hobi berolahraga, untuk rajin-rajinnya melakukan check up 1 tahun minimal 1 kali atau maksimalnya 2 kali dalam setahun. Apa saja yang perlu kita periksa? Yang pertama tentu kesehatan dasar kita. Kedua, kita periksa bagaimana fungsi jantung kita, baik atau ada masalah. Bagaimana fungsi hati kita,
ya. Bagaimana fungsi ginjal kita, ya, 3 organ besar, ya. Kemudian bagaimana keadaan darah kita, jangan-jangan kita memiliki penyakit metabolik, gula darah kita seperti apa, ya, normal atau tinggi atau mungkin rendah, kolesterol kita bagaimana, normal atau tidak, asam urat kita normal atau tidak. Jadi itu ada beberapa pemeriksaan rutin yang saya pikir penting untuk dilakukan agar kita mengetahui bagaimana kesehatan dasar kita, termasuk kita mengetahui bagaimana tekanan darah kita. Jangan-jangan kita mengidap yang namanya hipertensi. Jadi itu hal yang pertama, yaitu kita tahu menempatkan diri, kita ada di kategori yang pertama, yaitu orang yang tanpa masalah kesehatan, atau kategori yang kedua, orang dengan masalah kesehatan sebelum kita berolahraga. Kemudian teman-teman, tips kedua yang juga tidak kalah penting dengan yang pertama tadi, yaitu kita harus bisa menentukan apa sebenarnya tujuan kita atau goal kita berolahraga. Apakah tujuan saya berolahraga untuk kesehatan? Atau tujuan saya berolahraga untuk prestasi? Atau mungkin tujuan saya berolahraga hanya untuk rekreasi? Jadi ini penting sekali kita menentukan sejak awal apa yang menjadi tujuan kita berolahraga. Karena ternyata teman-teman, tujuan ini sangat mempengaruhi bagaimana persiapan kita dan juga bagaimana nanti kita melakukan olahraga tersebut. Jadi dari awal sudah harus ditentukan. Nah, tentu pada video kali ini kita akan lebih banyak berbicara tentang goal yang pertama atau tujuan yang pertama, yaitu masalah kesehatan. Ini sangat menarik teman-teman, bahwa jika kita berolahraga tujuannya untuk kesehatan, itu harus memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, olahraga itu harus terprogram, ya, ada programnya. Kemudian olahraga itu harus dilakukan teratur. Kemudian olahraga itu harus terukur. Dan olahraga itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Ini yang menjadi persoalan sekarang. Banyak dari kita yang melakukan olahraga, entah itu lari, entah itu main bola, entah itu bersepeda yang sekarang ini lagi tren, tujuannya adalah untuk kesehatan. Tetapi sayang, dalam pelaksanaan olahraga itu kita tidak melakukannya dengan program yang baik. Kita tidak melakukannya dengan teratur. Kita tidak melakukannya dengan terukur. Apalagi kita tidak melakukannya dengan berkesinambungan. Ya, bahasa gaulnya atau bahasa kerennya ikut rame, ya. Sekarang ini lagi musim sepeda, naik sepeda semua. Lagi musim ini masuk musim Euro ini bulan 6. Sepak bola, rame-rame main sepak bola. Lagi musim lomba lari maraton atau lari estafet atau lari yang lainnya, kita juga ikut sibuk atau ikut menggemari olahraga lari dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi persoalan kita, bahwa kita antara tujuan dari berolahraga dengan bagaimana kita melakukan olahraga itu tidak sinkron, ya. Tujuannya kesehatan tetapi dilakukannya dengan cara seperti rekreasi, ya. Ya, jadi itu yang menjadi persoalan yang mendasar. Jadi sekali lagi, jika kita mempunyai tujuan kesehatan, itu olahraga itu harus terprogram, teratur, terukur, dan berkesinambungan. Oke, baik. Untuk memenuhi 4 hal yang saya sebutkan tadi, olahraga yang baik buat kesehatan itu juga harus memenuhi yang pertama, frekuensi. Olahraga yang baik itu dilakukan 3-5 kali per minggu. Jadi di sini ada jeda bagi tubuh kita untuk melakukan recovery atau memperbaiki sel-sel kita yang rusak selama kita berolahraga. Jadi tidak dilakukan selama 1 minggu full atau selama 1 bulan full. Jadi dilakukan 3 dengan 5 kali per minggu. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua, intensitas. Intensitas di sini dikatakan dia 50-70% denyut jantung maksimal. Nah, bagaimana cara kita mengetahui atau mengukur denyut jantung? Ya, kita bisa
meraba itu di pergelangan tangan kita, tempat ini, atau mungkin meraba di bagian leher kita. Nah, denyutan yang kita rasakan itu merupakan denyutan nadi atau denyutan jantung kita. Jadi 50-70% dari denyut jantung maksimalnya. Nah, rumusnya seperti ini. Ini teman-teman silakan simak baik-baik. Rumusnya adalah 220 dikurangi usia di dalam tahun, ya. 220 dikurangi usia di dalam tahun. Contoh, kita yang berumur 50 tahun. Jadi denyut jantung maksimal kita adalah 220 dikurangi 50 usia tadi. Dapatnya 170 kali per menit. Nah, itulah adalah 100% daripada denyut jantung maksimal. Intensitas yang disarankan tadi, saya kembali lagi, 50 sampai dengan 70% dari denyut jantung maksimal. Jadi kalau kita hitung 50 sampai 70% dari 170 itu antara 85 sampai dengan 119 kali per menit denyut jantung kita. Jadi ketika kita berolahraga, kita juga harus bisa menghitung denyut jantung kita. Apakah ini masih dalam intensitas yang disarankan 50-70% atau mungkin itu sudah melewati batas, dan itu yang berbahaya. Saat ini sudah dalam istilahnya perkembangan teknologi, ada beberapa gadget yang sudah bisa di-connect dengan denyut jantung sehingga kita bisa memantau denyut jantung kita, atau alat-alat yang lain yang bisa digunakan untuk itu. Yang paling sederhana adalah kita meraba dan menghitung. Jadi dihitungnya ya bisa dihitung selama 15 detik dikalikan dengan 4, atau jika bisa ya kita hitung full selama 1 menit. Dalam 1 menit ada berapa denyutan yang kita rasakan. Oke, itu masalah intensitas. Yang kemudian yang berikut adalah time. Menurut WHO itu waktu yang baik untuk berolahraga itu 150 menit per minggu. Jadi kalau kita tadi di masalah frekuensi 3-5 kali, jadi kalau 5 kali dalam seminggu itu kurang lebih 1 kali olahraga itu memakan waktu 30 menit. Ya, jadi sangat baik itu dilakukan selama 30 menit per kali olahraga, itu kalau kita lakukan 5 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir adalah type, jenis daripada olahraga yang kita lakukan. Di sini disarankan memang melakukan aerobik, ya, termasuk itu bersepeda, jalan cepat, renang, senam zumba dan sebagainya. Juga diharapkan itu dicampur atau dilakukan juga bersamaan dengan anaerobik, ya, seperti olahraga yang melatih otot, bisa push up, angkat beban, lompat tali, lain-lain sebagainya. Nah, di sini setelah kita mengetahui masalah frekuensi, intensitas, time, dan type, kita kembali pada kasus yang kita bahas di awal tadi mengenai kasus pesepeda yang meninggal. Jadi di sini kita bisa menduga kecenderungan itu daripada pasien tersebut bisa jadi memaksakan diri. Yang pertama, mungkin dia tidak mengetahui kondisi kesehatannya, ataupun jika dia mengetahui kondisi kesehatannya, dia melakukan olahraga yang mungkin over daripada apa yang bisa dilakukan oleh fisiknya. Nah, ini menjadi kendala bagi kita sekalian. Ini kita bahas pesepeda karena ini juga lagi tren saat ini masalah sepeda. Kemudian juga kasus juga yang terakhir terjadi adalah masalah kematian pada pesepeda, apalagi jika tergabung dalam suatu komunitas. Ternyata banyak hal yang menjadi persoalan di sini. Yang pertama adalah ketika kita ada dalam suatu komunitas, terkadang kita kurang mengontrol kemampuan kita karena kita dipengaruhi oleh teman-teman kita. Kita mungkin merasa gengsi atau merasa malu atau merasa tidak enak terhadap teman-teman kita ketika kita melakukan olahraga itu, yang mana tadi dibilang tadi kalau kita tujuannya sehat itu kurang lebih 30 menit saja. Sedangkan kalau kita bersepeda ya itu bisa memakan waktu lebih dari 30 menit, apalagi kalau target atau tujuan kita bersepeda itu lumayan jauh. Nah, dan ini menjadi persoalan di mana ketika kita tidak memahami ini, kita akan terjun pada hal yang namanya memaksakan fisik kita atau memaksakan kemampuan kita. Dan yang bisa terjadi, yang fatal terjadi adalah
ya bisa terjadi henti jantung tiba-tiba atau kematian mendadak seperti yang bisa kita saksikan bersama di televisi atau mungkin yang pernah kita dengar atau kita saksikan di sekitar kita. Jadi ini menjadi penting untuk memenuhi frekuensi 3-5 kali, intensitas 50-70% daripada denyut nadi maksimal, kemudian dilakukan selama 30 menit per kali olahraga kalau dilakukan 5 kali dalam seminggu, dan jenis olahraga yang kita pilih. Ya, ini tujuannya agar kita ya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan, waktu yang baik untuk berolahraga itu pada saat apa? Apakah pagi atau sore atau malam? Jadi di sini dari beberapa referensi yang saya dapat, berolahraga pada pagi hari itu adalah waktu yang tepat bagi mereka yang mempunyai jadwal yang padat. Banyak orang yang menganggap bahwa pagi hari itu merupakan waktu yang tepat untuk berolahraga. Alasannya kata, di pagi hari itu udaranya masih segar. Ya betul. Apalagi kalau kami yang masih tinggal di daerah pedesaan. Terlebih lagi jika olahraga itu dilakukan di luar rumah. Ada beberapa alasan baik juga yang diutarakan bahwa ternyata di pagi hari itu bisa membuat tubuh lebih berenergi. Kemudian bisa meningkatkan mood atau suasana hati sepanjang hari, karena pada pagi hari otak melepaskan yang namanya hormon endorfin, yaitu hormon yang merangsang perasaan bahagia. Kemudian meningkatkan metabolisme daripada tubuh, sehingga kalori yang terbakar dalam sehari cenderung lebih banyak. Kemudian membuat pola hidup menjadi lebih sehat, karena orang yang berolahraga di pagi hari cenderung akan memilih mengkonsumsi makanan yang lebih sehat pada siang maupun pada malam hari. Kemudian meningkatkan performa kerja, karena olahraga pagi terbukti dapat meningkatkan konsentrasi dan kemampuan dalam mengambil keputusan bagi kita yang bekerja. Dan yang terakhir, membantu mengontrol nafsu makan kita di sepanjang hari dan membantu menurunkan berat badan tentunya. Nah, kemudian bagaimana dengan sore dan malam hari? Nah, ini juga disarankan juga, karena waktu ini merupakan waktu yang tepat untuk olahraga guna melepas stres. Ada beberapa kelebihan dari berolahraga di waktu ini. Di antaranya yang pertama disebutkan di sini, otot-otot berada pada kondisi yang ideal untuk berolahraga, karena pada sore hari itu suhu tubuh meningkat dan dapat menghangatkan otot. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, olahraga bisa dilakukan lebih intens karena pada sore hari kekuatan dan daya tahan saat berolahraga lebih tinggi dibandingkan pada pagi hari. Kemudian yang ketiga, bisa bersosialisasi dengan banyak orang ya, karena lebih banyak orang yang memilih untuk melakukan olahraga itu pada sore hari atau pada malam hari setelah beraktivitas kesibukan di kantor ataupun di tempat kerja. Kemudian membantu menghilangkan stres, sehingga dapat membuat pikiran kita lebih rileks setelah melalui pekerjaan atau pelajaran yang membebani pikiran selama satu hari. Kemudian bisa melakukan olahraga yang membutuhkan kecepatan tinggi, karena pada sore hari tubuh lebih lincah dan lebih tanggap terhadap reaksi. Kemudian yang terakhir, penggunaan energi cenderung lebih efektif. Karena kenapa? Karena pada sore hari oksigen yang diserap lebih cepat daripada di pagi hari. Jadi ini adalah beberapa alasan untuk memilih jadwal olahraga, apakah akan dilakukan di pagi hari atau dilakukan di sore atau malam hari. Intinya di sini adalah kita yang mengatur waktu untuk kita dapat berolahraga, karena olahraga ini juga sangat disarankan. Kemudian tips yang selanjutnya adalah kita juga perlu mengenal lingkungan tempat kita melaksanakan olahraga atau melakukan olahraga. Nah, saya ambil contoh lagi halnya pesepeda. Jadi dia harus mengetahui seberapa jauh trek yang akan dilalui. Kemudian bagaimana keadaan geografis daripada trek tersebut, apakah dia jalannya rata atau jalannya mendaki ya, atau jalannya rata kemudian mendaki, dan mana yang lebih banyak. Karena ini sangat berhubungan, karena medan atau geografis itu akan sangat mempengaruhi seberapa besar tenaga yang kita butuhkan untuk melakukan olahraga sepeda tersebut. Di samping itu juga tentu penting juga memperhatikan keamanan dalam hal lalu lintas, karena kita juga tahu bahwa banyak juga kasus-kasus kecelakaan yang menimpa pesepeda karena dilakukan di jalan yang
cukup ramai kendaraan. Jadi ini tips yang terakhir supaya kita juga harus mengenal lingkungan di mana kita melakukan olahraga. Dan ini juga berlaku untuk semua jenis olahraga lain yang kita geluti. Oke, teman-teman semua, sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini atau info kesehatan seputar olahraga pada saat ini, yang pertama, bahwa olahraga itu penting bagi kita. Bahkan seorang yang mengidap penyakit jantung pun akan disarankan oleh dokternya untuk melakukan yang namanya olahraga untuk pemulihan jantungnya. Kemudian setiap orang itu memiliki waktu untuk berolahraga. Jadi tinggalkan kita lihat sesuai dengan keadaan kita. Kita akan lakukan di pagi hari atau kita akan melakukannya di sore atau malam hari. Kemudian kita perlu mengetahui kesehatan kita sebelum kita berolahraga. Itu penting. Kemudian kita perlu menentukan goal atau tujuan dari olahraga kita. Dan yang terakhir, kita juga harus mengetahui, mengenal lingkungan di mana kita berolahraga. Ya, demikian saya percaya bahwa informasi ini, mungkin beberapa tips yang bisa saya bawakan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya kita yang memiliki hobi untuk berolahraga. Dan ini bisa digunakan sebagai bahan untuk kita mempersiapkan diri ya, sebelum kita melakukan olahraga. Dan harapan saya, kita semua tentu akan mendapatkan kesehatan, kekuatan waktu kita melaksanakan olahraga. Sekali lagi terima kasih, dan teman-teman semua, saya terus akan mengingatkan kita sekalian, kita saat ini masih ada di masa pandemi COVID-19 dan ini belum berakhir. Kita terus berupaya, kita dukung pemerintah kita dukung para petugas medis, aparat keamanan, dan semua orang yang berjuang, termasuk kita masyarakat, untuk bagaimana segera mengakhiri masa pandemi COVID-19 dengan terus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Untuk terus kita menggunakan masker ya, dimanapun kita pergi dan berada. Kemudian kita rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada, kita terus bisa membawa hand sanitizer, bisa kita gunakan untuk mencuci tangan. Kemudian kita menghindari kerumunan, kemudian kita menghindari mobilitas, kemudian kita menjaga jarak ya, social distancing, sosial interaksi di agak terbatas, supaya kita bisa segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sekali lagi terima kasih. Saya berharap kita semua tetap ada dalam kondisi sehat. Sampai ketemu lagi pada video info kesehatan selanjutnya. Terima kasih. Dah.